You guys, we're back in the Purple Studio. It's been a hot minute. We haven't been here in a hot minute. And also, if you're wondering, Indo, why are you holding your microphone like that? None of your business. None of your business. I feel like, aku tadi mau mulainya kayak gini. Pasti kalian tahu tentang aku gara-gara yang klip aku yang sama Boy William itu yang viral kan? Tuh. The one, oh my god, the one where I said that people with HIV deserve to have a love life just like everybody else, and that the way that we treat people with HIV today is like how people used to treat people with diabetes back then. Yep. And people got so fucking pissed. Iya. Yeah. I read the comment. Gimana Gue baca komenmu. Gimana tanggapannya? Betul. Maksudnya gini. Yang Diko bilang, HIV sekarang adalah treatable disease. Penyakit yang masih bisa ditreat. Aha, treatable. Selama dia patuh minum obat, dia menjaga pola hidup sehat, dia bisa seperti orang biasa kok, gitu. It's exactly like people with diabetes, that's essentially. Dan kebetulan beberapa komennya juga bilang bahwa diabetes itu bisa sembuh, sebetulnya bukan sembuh tapi manageable. Ya. Gitu. Ketika dia berubah pola makan, dia berubah lagi pola hidup dia, itu akan kembali, tapi nggak sembuh, gitu kan. Nah, itu juga mispersepsi orang gitu. Kadang-kadang bilang sembuh atau tidak sembuh, sebenarnya bukan sembuh, di manage. Gitu, di manage. So how do you say that in Indonesian? Because manage is an English word. Iya. Kalau di Indonesia mungkin lebih diatur kali ya, ditata, dikontrol, mungkin lebih seperti itu, gitu kan? Makannya, pola hidupnya, jangan lupa olahraga, itu yang sebenarnya bisa menurunkan kadar gulanya, gitu kan? Bukan dari itu kemudian tiba-tiba sembuh, gitu. Hampir sama lah seperti itu. Jadi agree with you bahwa dia hampir sama dengan diabetes, bahwa itu treatable gitu. Iya, maksudnya the comparison bukan orang itu salah nangkapnya itu kayak why are you comparing diabetes with HIV? Bukan penyakitnya, goblok. Maksudnya tuh like in terms of society's perception. Betul. Because for people that don't know, diabetes back in the day, was Tito. All right, so we're gonna have to do this. Standing up. Okay. So what do I do? Yeah, don't ask. Just don't ask. You don't have to know everything. Just shut up. But anyways, what I was saying is that, yeah, guys, diabetes back in the day, literally in the way that society treated people with diabetes is the exact same way that we treat people with HIV today. Why? Because back in the day, they didn't have a cure for diabetes, right? Diabetes was this thing that it emerged. A lot of people were affected by it, and scientists at that time didn't understand what the fuck is going on, right? And because scientists didn't understand what's going on, the people didn't understand what was going on. Everybody, their way of defending themselves is to ostracize people with diabetes. Back then, tahu nggak kalian, people with diabetes back then, if you had diabetes, people think that it's contagious, and that if you were in the same room as somebody with diabetes, that you were going to get diabetes as well. Exactly the same with how a lot of people, I'm really ashamed to admit, a lot of people, even including my mother, still thinks that. When I told my mother that, hey mom, I have like this episode, 2 episodes really, that is sponsored by the Indonesian AIDS Coalition, right? And the first thing she asked was, is there going to be a person with HIV there? And I said, well, for one of the episodes, so we're going to be, in the future episode, we're going to be sitting down with an influencer, with an influencer that is HIV positive. And my mom went, kalau bisa kamu jangan salaman, nanti menular. As in to say, the misinformation is still so mendarah daging. Betul, karena mereka itu melihat atau berpraduga seperti itu karena mereka nggak ngerti. Dan terlalu banyak informasi yang negatif di luar sana terkait penularan HIV. Tinggal bareng bisa tertular, nyamuk bisa menularkan, makan bareng bisa tertular HIV. Still a lot of hoax out there. Yeah. Gitu. Why do you think this is the thing that you know, when my clip with Boy William, the one talking about HIV, that went very, very viral. And
I was reading a lot of the comments, dan yang aku bingung dan juga aku tuh frustrasi ya. Kalau aku tuh frustrasinya kenapa? The science is there. Yeah. The scientific evidence is there, and yet no matter how much you relay it to people here, is there something like am I missing something here? Like, how is it that I'm giving you credible scientific information and you're still not accepting that as fact? Kenapa susah banget untuk merelay scientific information kepada orang-orang di sini, apalagi mengenai HIV? Sebetulnya nggak hanya HIV, semua informasi baru susah untuk diterima. Ya, kayak dulu zamannya internet, orang juga nggak percaya gitu kan segala macam. Jangan kan dulu. I'm too young to know that. Ya, itu yang orang ke bulan. Dulu orang nggak percaya itu hoax. Ke bulan. Neil Armstrong dulu mendarat di bulan pertama kali. Orang banyak yang nggak percaya. Right. Karena di mindset mereka nggak nyampe ke sana. Hal yang sama dengan semua informasi baru yang masuk, mereka akan selalu beranggapan bahwa ini tidak sesuai dengan norma atau pengetahuan yang mereka tahu. Dan itu nggak gampang merubah paradigma orang untuk bisa menerima sesuatu apalagi yang baru. Dan yang kedua, kenapa HIV sangat sulit? Orang selalu mengkonotasikan HIV bukan isu kesehatan, tapi isu moral. Yes. Ya, isu moral, isu agama, bahwa orang yang tertular adalah orang yang berdosa dan bersalah dan lain sebagainya, sehingga mereka akan menolak informasi positif terhadap HIV. Mereka akan lebih mudah menerima informasi yang negatif, gitu. Karena paling gampang, ini sesuai dengan nilai agama saya, nilai sosial budaya saya, gitu kan. Itu sih sebetulnya. That's the same experience I had with my mom literally last night when I told her. So I told her that, hey, for one of the episodes, like there's going to be an influencer who's HIV positive that's going to come on the show to spread awareness about the topic and also like share a little bit about their life as somebody who's HIV positive. The first thing my mom said was, kalau bisa kamu jangan salaman. Udah aku kasih banyak banget bukti. I pulled out Google. I pulled out research journals. Like I sent her everything. I was like, no, mom, like you're being stupid and I'm sorry, you're being stupid, you're being closed-minded. Like the science is literally here. I don't accept this behavior from you. I don't accept this. I don't respect the integrity of this thought process. The evidence is literally here, right? There's no, you can't, it literally says so right here, mom. You can't contract HIV through shaking hands with a person with HIV. It doesn't contract to sweat, right? And like I sent her all these proofs, and like my mom, I think where my mom is at, she's like, yeah, okay, fine, you're right. Tapi aku masih nggak mau. Ngotot aja gitu. Betul, karena merubah paradigma tuh gak gampang. Ditambahin informasi pun tidak serta-merta berubah. I think for a lot of people like my mom, it's because it challenges, what does it challenge? What do you think it challenges? It challenges maybe their beliefs of the world. Maybe, do you think there's a part of it that they want to believe that HIV is morally corrupt? I don't think so. So I don't understand why it's so threatening to them. I just don't understand why it's so threatening to some people to be proven wrong about this. Like, what's in it for you anyway? Gitu. Yang itu aku nggak ngerti. Itu pertanyaan yang susah untuk dijawab ya, karena tiap orang berbeda. Yeah, that is true. But, paint me a general overview of the HIV/AIDS landscape here in Indonesia. Give some data, like how prevalent it is. How many? I need see my. No, please, for sure. My data. For sure. Oke, kalau kita berbicara estimasi di Indonesia itu ada 500 ribuan estimasi orang dengan HIV. 500 ribuan. Iya, 500 ribuan. All over Indonesia. Yep. Oke. Nah, kasus dari aku dapat dari Kementerian Kesehatan sampai sekarang yang sudah mengetahui statusnya itu udah 400 ribu. 400 ribu, tapi estimasinya itu 500 ribu. 500 ribuan. Masih ada 100 ribu orang yang kita belum tahu. Alright. Dan kemungkinan kalau mereka belum tes masih bisa menularkan ke orang lain. Karena mereka nggak tahu statusnya mereka. Right, jadi jumlah estimasi akan bertambah. Okay. Ya. Nah, dari yang sayangnya dari 400 ribu yang sudah ini ketahuan, baru 200 ribu yang sudah pengobatan ARV. Oh no. Setengahnya gitu. Oh no. Nah, bahkan ini saya bilang, bahkan buat teman-teman yang sudah terdiagnosis HIV pun, mereka kadang-kadang belum percaya bahwa status mereka HIV. Mereka masih percaya itu diguna-guna, mereka masih percaya bahwa ini masih bisa disembuhkan dengan cara lain. Is it denial?
Some is denial. Okay. And other thing dia belum mau percaya aja karena dia takut HIV itu pasti mati di belakangnya. Percayaan orang itu adalah orang yang terinfeksi HIV pasti akan ujung-ujungnya mati. Gitu kan. Padahal kalau kita bicara mati nggak harus HIV sih. Kita orang sehat aja tiba-tiba bisa besok mati bisa aja kalau memang sudah waktunya kan. Of course. Nah, I could get hit by a truck tomorrow. nah, ini yang masih kadang-kadang buat teman-teman yang sudah tahu statusnya mereka belum percaya. Kedua, mereka takut mengakui bahwa mereka HIV positif karena takut sama stigma dan diskriminasi di luar. That of course. Gitu. Dan dia akhirnya mekanisme mereka, defense mechanism, dia bilang, oh enggak, saya nggak HIV. Saya nggak mau minum obat. Meskipun sudah ada hasilnya. Mereka nggak percaya dengan hasilnya. Mereka lebih percaya mungkin, dengan pengobatan tradisional yang tiba-tiba bilang memindahkan penyakit HIV ke binatang atau telur atau segala macam. That's interesting. You said traditional ways of treating HIV. What are the traditional ways of treating HIV here that people still either believe or cling on to? Banyak, Indah. Dari contoh yang paling gampang adalah nggak usah pakai ARV, pakai obat herbal. Itu banyak. Bahkan teman-teman kita pun ada yang dulunya nggak percaya dengan ARV, obat herbal. Kenapa ARV dibilang dari kimia, tidak bagus buat tubuh jangka panjang. Herbal lebih mudah diterima oleh tubuh. Cuma itu I don't think that's limited to just HIV. I see that in every cancer. Ya. Cancer, betul. Quite literally anything else. Yeah. Gitu. Mereka masih pada percaya seperti itu. Atau yang kedua lewat keagamaan. Contoh misalnya ada yang diruqyah, disembuhkan. Di ruqyah itu didoakan. Ruqyah itu isn't that like correct me if I'm wrong. I'm not familiar with this term. Isn't it like an exorcism? Bukan ya? Enggak. Sebetulnya bukan, tapi pembersihan. Exorcism. Muslim. Tapi bukan exorcism. Tapi membersihkan rohani dan lain sebagainya sebenarnya mekanismenya. Oh, I see. Hampir sama kalau di Kristen, dibaptis ulang atau dimandikan atau segala macam hal seperti itu. I see. Dan mereka percaya dengan itu kemudian disembuhkan. Yang paling hebatnya saya pernah dengar iklannya sebenarnya, saya bisa memindahkan penyakit HIV ke kambing atau ke telur. Kita boleh ketawa, tapi di luar sana masih banyak yang beranggapan seperti itu. Dan kemudian telurnya dipecah, warnanya bukan ada kuningnya jadi hitam. Oh, penyakitnya sudah pindah. Nah, hal-hal yang kayak gini sebetulnya saya bilang ini pembelajaran lama ya. Maksudnya dari adat istiadat lama yang masih dipercaya dan dianggap bisa menyembuhkan HIV. Itu yang mungkin menyebabkan orang nggak mau berobat. Kalau dalam pandangannya aku, I feel like this is where the government should be intervening. Betul. Tapi balik lagi, government sudah sangat sibuk hanya untuk yang mau berobat. Dan dia sekarang gini, kalau kita berbicara di government nggak pernah ada campaign buat HIV ke masif. Selalu campaign tentang HIV kita fokuskan di populasi kunci. Orang-orang yang quote unquote kita tahu kemungkinan besar tertular HIV. So when the government targets advertisements or promoting getting tested for HIV, they only do it for certain demographics that they think are susceptible. Yes. Siapa aja tuh? Contohnya kalau yang sekarang kita ada sebut 5 populasi kunci ya, yang kalau bilang berbicara di isu HIV. Pertama adalah pekerja seks, baik laki-laki atau perempuan. Ya, itu pertama. That's interesting considering, I'm so sorry to cut you off. I'm just saying that's really interesting considering sex work in Indonesia is not even legal. Yeah, but still there. But they're there, yeah. It's not legal, but they're there. Yeah. Ya kan? Itu pertama. No, because I'm just like, how do they know? Kan nggak terdaftar. Nah, teman-teman komunitas tetaplah dibilang tidak ada pun, pelanggannya ada kok. Yang makainya ada kok. Titik-titiknya kita ketemu kok, ada di mana aja. Go on. Oke, kedua adalah teman-teman MSM. Adalah mereka yang melakukan hubungan seks dengan laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki. Okay. Ya, kemudian teman-teman transgender. Terus kemudian teman-teman yang pengguna narkoba suntik. I understand the sex workers, MSM, and the needles, but why transgender? I don't understand. Because having sex, transgender always having sex. I'm slow today. Okay, ya dia juga kan having sex juga kan. Got it. Jadi sebenarnya having sexnya. Tapi karena dia transgender, jadi kita mengkategorikan khusus. Kenapa kita kategorikan khusus? MSM, transgender maupun supaya strateginya pas buat mereka. Lebih ke arah itu di awalnya. Nah, paling gampang aja. Indah pernah ngelihat iklan kondom nggak di TV? No.
Padahal kondom itu bukan hanya penularan HIV ya, tapi bisa pencegahan buat pencegahan buahnya anak, keluarga berencana segala. Kita nggak pernah ada iklan kondom. Iya. Gitu. Kalaupun ada, dulu saya pernah tahu iklan kondom boleh disiarkan tapi di atas jam 11 malam. Karena apa? Supaya anak-anak nggak ngelihat iklan kondom. Yeah. Bagi saya miris. Kenapa? Toh iklan kondom bukan berarti melegalisasi orang untuk hubungan seks kok. Yeah. Gitu. Bisa buat pencegah KB, bisa buat segala macam. Itu kan nggak pernah ada. Right. And the ironic thing is that they think that by mild censoring things like condoms and contraceptives, that it's going to deter the youth population from having sex outside of marriage. The irony is that if anything, like it's already happening. Like whatever you think that you're trying to do with whatever you think that you're accomplishing, you're not accomplishing that with hiding all of these like condoms and contraceptives. Like it's not even working. Kalau enggak jangankan gitu, di TV selalu, mohon maaf, payudara di blur. Bahkan kartun pun dengan ada payudara itu di blur gitu kan. Siapa juga yang akan tertarik dengan kartun gitu. Shizuka pakai baju, saya ngomong Shizuka, Doraemon dia pakai baju renang di blur. Sandy Cheeks, right? Not, kemarin aku sama Jovial aku ngomongnya Sandy Hooks. Salah. Sandy Cheeks. Dia pakai bikini juga disensor kan. Gitu kan? Ya, padahal kita itu salah satu negara paling tinggi untuk Pornhub ya. Ya, aku tahu laporan itu. Nomor 4. Data. Gitu. Jadi memang makanya pemerintah akan lebih fokus dulu untuk yang sudah pasti. Dan dia melupakan yang general population gitu. Kecuali mungkin daerah Papua ya. Papua memang kita sebutnya sudah general epidemi, bukan lagi cluster epidemi kayak atau cancer rate epidemi. Damn. Only West Papua. Ya, untuk Papua aja. Sampai saat ini ya. Kenapa? Karena angka di general populasi di Papua cukup tinggi dibandingkan daerah lain. Tadi kan udah ngomong how many people in Indonesia are HIV positive. Well, suspected to be is 400. Yang terkonfirm itu 400,000. How many of them are contracted versus inherited? Ini menarik. Inherited kita akan berbicara ibu ke anak atau orang tua ke anaknya. Ada nggak pernah generational HIV? Pernah nggak? Does that even exist where like if your grandmother had HIV and your grandmother passed it to your mother passed it to you? No, ya? Because mostly mereka udah meninggal duluan sebelum. Right. Karena kalau tanpa pengobatan, ya masa usianya akan jauh lebih pendek. Ketika dia sudah pengobatan, dia udah tidak bisa menularkan ke orang lain. And ARV itu juga, when was ARV bukan discovered ya, lebih kayak accessible to the public? When was ARV? Nggak terlalu lama kan sebenarnya. It's quite recent. Sebetulnya zaman aku bergelut di isu HIV, ARV itu udah ada, tapi harus bayar. Dan itu ARV? satu bulan itu bisa habis 1 juta sampai 1,5 juta. Itu di Indonesia? Iya, dan kita ngambil barangnya dari luar, dari Thailand dan India. I see. Sekarang di Indonesia udah gratis. Pemerintah sudah menyediakan obat. Nggak BPJS bagus, nggak pakai BPJS pun kalau dia positif pasti dikasih obat. So udah banyak kemudahan yang udah disediain sama pemerintah gitu kan. Masalahnya tinggal berani mau testing apa enggak, tahu statusnya apa enggak gitu. Sayangnya tuh itu, gitu. Orang masih nggak berani untuk testing. Padahal dia tahu. Padahal the solution is literally right there for the taking. Wow. Karena mereka ngerasa bahwa HIV itu nggak ada di sekitar mereka, jauh di luar sana gitu. Tapi ketika kita nanti berbicara faktor resiko, mereka baru nyadar, oh iya ya, saya pernah ini, atau mungkin saudara saya pernah ngelakukan ini segala macam. Yang paling gampang gitu. Tato aja. Tato selama jarumnya nggak steril itu bisa potensi penularan HIV loh. Untungnya sekarang tato yang baru-baru sekarang jarumnya disposable. Satu klien satu jarum kan. Kalau dulu kan nggak, jarumnya bergantian. That's why I noticed this with kalangan yang lebih tua like my mom, her generation. Whenever they think of tattoos, they think of HIV. Yap. That's why. Ya itu gitu. Tato dulu jadi masalah. Asik. Sekarang kan sebenarnya udah enggak. Tapi orang masih menganggap bahwa orang yang bertato jangan-jangan dia HIV positif gitu. Padahal kalau ngelihat proses tato sekarang udah jauh lebih bagus dibandingkan dulu gitu. Dan sekarang tato itu bukan jadi preman, tapi jadi art. Orang suka pakai tato karena dia art gitu. Dia suka gitu dengan itu, bukan jadi preman kan. Dulu tato semua preman. Gitu. Hal-hal yang kayak gitu masih banyak. So contracted or inherited? Ya,
Tadi balik Is there lagi. data on that? Mostly karena tadi kalau inheritage kita ngelihatnya dari angka anak aja ya. Mom to child. Ya, 12.500. Yeah. Oh, sorry, ya. 12.500. So 12.500. Ya, 500. 12.500 anak-anak di Indonesia di bawah umur 14 lahir dengan HIV keturunan ibu dari bisa anak. Karena itu bisa juga dia melakukan perilaku beresiko. Contoh saya bilang, anak SMP sekarang ada juga yang sudah melakukan hubungan seks loh. Oh, I know. Nah, mungkin kan dia tertular dari situ. Belum tentu inheritage. Karena kita nggak pernah bisa tahu sebetulnya mana yang tertular karena dari kecil. Kecuali memang begitu lahir dites kemudian tahu HIV positif gitu kan. Do hospitals and clinics here when a baby is born, do they run HIV tests now? Untuk sekarang ibu hamil 3 bulan pertama harus tes HIV. Ibu hamil, semua ibu hamil. And all hospitals, all clinics nationwide. Itu udah seperti itu. Jadi kalaupun memang dia positif, ibunya dapat pengobatan supaya anaknya tidak positif. Pengobatan ibunya dulu nih. Ketika anaknya sudah lahir, biasanya dia akan dites lagi kalau nggak salah 8 bulan setelah dia lahir. Dites lagi, ada early AID, early infant diagnosis. Jadi pengetesan untuk anak balita. Itu untuk tahu apakah anak ini tertular HIV apa enggak. Kalau memang tertular HIV berarti langsung disediakan ARV-nya. Kalau enggak, alhamdulillah berarti selesai. Ibunya tidak menularkan ke anak. Nah, hal ini sebetulnya yang masih susah untuk di-tracking. Kenapa saya bilang susah di-tracking? Gak semua ibu hamil positif ketika lahir ke rumah sakit. Ada yang di bidan, dan mereka tidak melakukan cek itu. Baru ketahuan ketika dia dewasa, anaknya kecil sakit-sakit melulu, kurang gizi segala macam, begitu tes ternyata HIV positif. Itu yang banyak sekali juga terjadi. Jadi kita nggak pernah bilang bahwa jumlahnya berapa. Saya jujur saya nggak bisa ngasih lihat, tapi estimasi seperti itu. Okay, but most by that logic then are most HIV patients, they contracted through risky behavior. Risky behavior. Yeah. Okay, that's how you say it. Yeah. And let's talk about the mortality rate. Oke. Nah, balik lagi. Mortality rate ini rada menarik nih. Kalau di datanya UNAIDS, di atas 15 tahun itu sekitar 23.000 yang meninggal. 23.000. Dan kalau kita ngelihat by gender, memang laki-laki lebih tinggi. Laki-laki itu berkontribusi 14.000, sementara perempuan itu 14.000 ya, perempuan itu di 9.000 dari 23.000. Is there a reason why that gender discrepancy is so? Balik lagi, kadang-kadang laki-laki suka neglecting kesehatan dibandingin perempuan. Perempuan dengan sering rutin testing segala macam, jadi mungkin taunya lebih cepat dibandingin laki-laki. Laki-laki yang merasa masih sehat, dia nggak mau testing, begitu tahu sudah posisinya sudah dekat-dekat ke AIDS yang susah untuk dikembalikan. I'm wondering with HIV, I'm wondering if it works the same way with other STDs and STIs, because for example, gonorrhea, chlamydia, syphilis. Those are gonorrhea, chlamydia. I think kayaknya bukan syphilis deh. Gonorrhea and chlamydia are they're known as the silent killers, right? Well, not killers, like you could technically die from anything, I guess. But as in the name silent because a lot of people that have gonorrhea and chlamydia, they don't know that they have gonorrhea and chlamydia because the symptoms typically don't show. And I found research that was saying how the symptoms are even more invisible amongst was it women or men? Women. Yeah. Ya, jadi gini, yang nggak koreksi kalau aku salah, seingat saya yang silent killer is syphilis. Kenapa? Syphilis itu 2 minggu pertama dia ada gejala. Kalau di cowok kan ada luka-luka yang kemudian sembuh dengan sendirinya. Kemudian dia beranggapan bahwa itu sudah sembuh tanpa pengobatan. Padahal sifilisnya masih ada dan masih berkembang, bahkan paling stadium 4 itu dia udah menyerang otak. Makanya kita sebutnya itu adalah silent killer sebetulnya karena nggak ada gejalanya. Kalau gonorrhea atau chlamydia kelihatan karena ada timbul daging di anus atau jengker ayam gitu. Kalau gonorrhea biasanya kencing nanah. Jadi itu pasti akan kerasa. Buat pipi sakit, buat laki-laki ya terutama. Tapi buat perempuan, karena organ reproduksinya berbeda, dia nggak ngerasa. Gitu. Bahkan buat perempuan sendiri, mohon maaf buat teman-teman audiens yang perempuan, kadang-kadang keputihan dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
Padahal keputihan ada yang wajar, ada yang tidak. Yep. Ya kan, ketika sudah berbau, sudah segala macam, dia harus periksa. Berarti ada something wrong. Yep. Gitu. Tapi karena ini dianggap biasa, mereka nggak aware sama hal itu. Bahkan juga buat perempuan kadangkala karena organ reproduksinya lebih ke dalam dibandingkan pria. Pria kan nonjol keluar ya. Jadi kok saya ngobrolin organ reproduksi ya, tapi biarlah. No, but it's relevant. Don't worry, it's relevant. Karena ketika di dalam itu nggak kelihatan ada perlukaan atau apapun itu. Sementara kalau pria pasti akan kelihatan. Karena dia menonjol keluar. Right. Nah, jadi sebenarnya gejala pria pasti akan lebih dulu dibandingkan perempuan. Yeah. Tapi kemudian dengan minum jamu dan lain sebagainya, dia merasa itu beres, selesai. Padahal belum tentu dia selesai di situ. Right, yeah. Nah, buat perempuan yang paling bahaya, terutama ketika proses melahirkan. Ketika si bayi, dia misalnya di rahimnya ada STI, dan kemudian bayi lahir keluar, kena mata, bayi bisa jadi buta. Sebetulnya makanya, tapi perempuan kan nggak merasakan gejalanya, gitu kan? Ini yang harus buat teman-teman perempuan untuk memeriksakan. Okay. If I put the mic here, can you hear me? Is this fine? Yeah. Di bawah fine kayaknya. What about here? Yeah. This is also fine? Yeah. A bit closer. A bit closer. You know what? I'm just gonna. Ya. We're in the low budget studio today, guys. Dan sekarang juga buat, mohon maaf nih, dengan dunia yang patriarki, laki-laki akan sangat mudah untuk cek kelamin dan lain sebagainya. Seorang perempuan untuk datang testing segala macam, dia udah banyak pikiran di sini nih, takut ketahuan sama orang, dianggap wanita tidak benar dan lain sebagainya. Laki-laki lebih mudah untuk tes. Ketika itu dia tahu statusnya seperti apa. Dan mungkin ya sering jajan juga ya, atau ada yang lain. Pola hidup juga berpengaruh gitu. Do you have data on the out of the number of HIV positive patients in Indonesia that know that they are positive, how many of them are men versus women? Is it more men that know that they're positive? Sekarang angka tertinggi adalah masih di ibu rumah tangga. Housewife. Angka tertinggi kasus terbaru itu memang masih di housewife. Yeah, could you? Because it's very interesting. I wanted to ask you if there was a demographic of people that where HIV is very commonly found in, that would shock a lot of people. And I was gonna guess that the answer was going to be housewives, because I remember because I remember there was a case in, I think, Bandung. Yeah. There was a case in Bandung where a bunch of housewives were testing positive for HIV. Come to find out that it's because their husbands have been cheating on them with I don't know who. Yeah. Could be sex workers or could be anybody else. Yeah. Other partner. Yeah, other partners. And then would come home and pass HIV on to their wives. Nah, ini menarik. Kenapa angka perempuan cukup tinggi? Ya, sekarang gini. Ketika misalnya saya punya perilaku berisiko sebagai pekerja seks perempuan, saya datang ke layanan untuk tes, ditanya KTP kan. Kebetulan saya juga sudah menikah. Layanan akan automatically beranggapan saya ibu rumah tangga. Kalau saya tidak buka bahwa saya juga pekerja seks perempuan. Atau saya juga pengguna narkoba suntik nih. Perempuan yang menggunakan narkoba suntik. Ketika saya tes, karena status KTP saya menikah, assumedly dia akan bilang ibu rumah tangga. Oh, so tergolongnya di situ. Nah, padahal belum tentu mereka belum itu. Tentu. I see. Dan nggak gampang buat kita untuk buka. Apalagi petugas layanan yang kita nggak kenal gitu. Kita tiba-tiba bilang, iya faktor resikonya apa? Ditanya seperti itu. Ya saya suka ganti-ganti pasangan, nggak segampang gitu. Saya bilang, iya saya cuma nama suami. Mudah diterima oleh petugas layanan ketika saya berbicara saya dekat dari suami dibandingkan saya bergonta-ganti pasangan. Ya kan, karena stigma diskriminasi ini nih. Right, yeah. Itu yang salah satu saya bilang kontribusi kenapa angka itu naik. But it's the wrong information, and betul. So we're collecting data, but we're categorizing the data incorrectly. Iya. Itu stigma diskriminasi masih jalan. Karena paling gampang bilang saya tertular mungkin dari suami saya sudah menikah, stop, nggak ada pertanyaan. Kalau saya bilang bahwa saya dari pekerja seks perempuan, pertanyaan yang paling umum adalah kok cantik-cantik mau jadi pekerja seks, emang nggak ada pekerjaan lain ya? There needs to be a separate episode that I do that talks about how a lot of, unfortunately, tenaga medis di Indonesia itu sikapnya itu tidak profesional, dan that's actually like one of the examples. Saya bilang bukan tidak profesional ya, itu lebih ke arah kepo. Tell me that's unprofessional.
Soalnya ke arah itu gitu, pengen tahu kenapa sih. Atau misalnya teman-teman gay yang tanya, dia paling akan gampang, ya saya habis jajan sama perempuan. Padahal dia berhubungan sama laki-laki. Kalau dia bilang sama laki-laki, dia akan tanya, kok bisa sih, kok mau sih, emang gak suka sama perempuan? Panjang kali lebar pertanyaannya. Gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang membuat orang lebih cenderung heteronormatif jawabannya. Punya pasangan perempuan. Yeah, no, they lied. Dan itu datanya jadi nggak pas gitu kan. Karena ini terjadi ya. Iya, saya sebenarnya juga kan kita melakukan penjangkauan buat pekerja seks perempuan. Kita pernah sampai ada satu masa udah diantarin sama teman kita untuk testing, tapi dia mengakuin sebagai ibu rumah tangga. Petugas lain masukin sebagai ibu rumah tangga. Karena pengakuan dari klien, dan dia nggak salah. Saya bilang pengakuan klien bilang ibu rumah tangga karena memang sudah menikah. Tapi kan teman-teman yang tahu dia sebetulnya punya di hotspot, enggak loh, ini bukan itu gitu. I see. Yeah, so again, it's the categorization of the data because people are disingenuous about the way that they actually got HIV. Tapi satu lagi, Indah, sorry aku tambahin. Go ahead, di dunia yang patriarki ini, memang perempuan lebih rendah. Faktor resiko penularannya cukup tinggi. Contoh paling gampang, seorang istri ketika tahu suaminya sering jajan, berani nggak dia bilang ke suaminya, kalau berhubungan dengan saya pakai kondom? Karena saya tahu kamu suka jajan di luar. Mostly perempuan nggak akan berani ngomong seperti itu. Kalau dia ngomong seperti itu, dilaporkan ke keluarganya, dilaporkan ke pemuka agama, dan jawabannya cukup sama. Seorang perempuan harus melayani suaminya. Dan itu adalah ibadah. All religions, Islam, Katolik, aku pernah itu bahwa perempuan yang melayani suami adalah ibadah. Tapi ketika dia bertanya seperti itu, dan kemudian tidak memberikan jatah, dan suaminya selingkuh di luar, yang salah perempuan lagi. Kamu sih nggak ngasih jatah. Jadi laki lo jalan keluar sama orang lain. There is zero religion in this world that says that you as a woman, you have to do literally anything and everything that your husband asks for. That you do not have the right to say no, draw boundaries. And that consent is not a thing between a husband and a wife. All religions, I'm almost confident to say all religions guarantee that. Aku percaya itu, tapi implementasinya yang masalahnya. Yeah, 100%. But I think, you know, the little things that we can do to combat that misinformation is to remind people that no, that's not true. Yeah, that's right. So, but that makes me so mad. Is it hard for people with HIV here to secure employment? Oke. Aturannya ada. Aturannya jelas state bahwa HIV tidak boleh dijadikan prasyarat penerimaan karyawan atau kenaikan pangkat. Where does it say that? Kemenaker Trust nomor 68 2004 setahu saya. Dia sudah stated di situ bahwa HIV boleh dijadikan bagian dari pemeriksaan, tapi tidak boleh dijadikan indikasi kenaikan pangkat atau penerimaan. But the implementation is quite weak. Of course. Gitu. Jadi masih banyak teman-teman yang begitu ketahuan HIV positif dia dikeluarkan. Tapi pintarnya perusahaan, dia tidak akan bilang mengeluarkan karyawan karena HIV positif. Dia akan cari segala macam cara bahwa dia tidak perform, dia segala macam sehingga dia layak untuk dikeluarkan. That, in my opinion, that's almost a little bit more insidious compared to, I would almost rather, if I were somebody HIV positive, I would almost rather that you just tell it to my face, like, no, I don't want you working here because you're HIV positive, rather than like come up with all of these excuses to gaslight me into thinking that I'm a horrible employee, padahal you're just bigoted as shit. Ya, tapi dengan gitu perusahaan bisa dituntut. Ketika dia mengeluarkan karyawan karena HIV positif, dia bisa dituntut, dan dia nggak akan mau seperti itu. Itu juga kenapa saya bilang stigma diskriminasi ini tetap terjadi. Karena itu orang selalu beranggapan orang dengan HIV positif tuh udah gak bisa ngapa-ngapain. Aku gak menyalahkan. Dulu awalnya kampanye penularan HIV, memang sengaja dikasih fotonya adalah orang yang kurus kering dengan untuk tahap AIDS. Tujuannya apa? Buat orang cepat mau memeriksa kesehatan. Ya kan? Karena dia takut, dia gak mau seperti itu. Hampir sama kayak di rokok dengan kanker yang bolong di ininya. Itu supaya orang berhenti, secepat itu berhenti. Tapi kalau kita berbicara long run campaign, akhirnya justru orang mengkampanyekan orang yang HIV positif adalah orang yang kurus itu. Padahal kenyataannya orang HIV positif selama dia patuh pengobatan, dia bisa sehat kok, dia bisa berproduksi seperti orang normal biasa. That's it. Tapi kan di mindset mereka seperti itu. Gitu. Jadi itu ada kampanye, itu ada plus minusnya lah kalau aku bilang. Let's talk about the involvement of the Indonesian government. Okay. Because when it comes to
I would like to know, and I think everybody tuning into this would like to know as well, in what ways are the Indonesian government helping the cause, and in what ways are they hindering the cause, whether it be on purpose or not on purpose? Oke, menarik pertanyaannya. Orang masih menganggap bahwa penanggulangan HIV menjadi tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan. The Ministry of Health. Yeah, health, yeah. Yeah, because it's related to health, right? Yeah. HIV is. Tapi kalau kita bilang HIV, tidak hanya isu kesehatan. Kayak tadi, employment. Itu bukan tugasnya Kementerian Kesehatan. Bagaimana memastikan teman-teman dengan HIV positif bisa tetap bekerja. Anak dengan HIV positif bisa masuk sekolah. Itu bukan tugasnya Kementerian Kesehatan. Do children with HIV get denied entry into school? Some cases is there. Oh, wow. Some cases is there. Gitu. Beberapa kasus yang pernah diterima sama IAC, ada beberapa wilayah yang padahal anaknya tidak positif. Orang tuanya yang positif. Dan anak ini tidak boleh untuk sekolah karena takut, orang tua murid takut anak ini bisa menularkan ke anak-anak mereka. Oh, wow. Nah, makanya ini kalau berbicara isu HIV kita nggak bisa bilang hanya satu sektoral gitu kan. Harusnya mostly in all the government should have responsibility, at least a bit of responsibility. Right. Sayangnya semua beban itu dikasihkan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan bilang, saya udah nyediain obat, saya sudah nyediain layanan kesehatan, apalagi yang kamu minta dari saya? Semua sudah ada. I've done my job. I've done my job. Other department should also responsible about that. But is the Indonesian government not delegating other ministries to... Sayangnya itu. I see. Sayangnya itu. Saya bilang sayangnya itu. Ketika anak-anak yang nggak bisa sekolah, ya kita lagi yang harus turun, ngebantu, audiensi, segala macam. Ini bukan lagi isu kesehatan, tapi isu secara sosial. Bahkan beberapa teman HIV positif yang sudah dikasih pengembangan, skill segala macam, kemudian ketahuan dia positif, usahanya bangkrut. Contoh, misalnya dia dikasih buat bikin masakan, bikin catering. Tiba-tiba dihendus-henduskan informasi bahwa dia HIV positif. Berhenti itu cateringnya. Nggak jalan karena takut tertular. I see. Banyak hal yang seperti itu gitu. Jadi buat teman-teman yang HIV positif, saya ini pesan aja, kita nggak boleh ngelihat semuanya negatif. Ada juga yang positifnya, ada teman-teman yang dengan sukses bisa berkarir meskipun dia HIV positif, meskipun jumlahnya nggak banyak. Tapi jangan juga kita putus asa. Karena kalau semakin, terutama buat orang teman-teman HIV positif, ketika mentalnya atau pemikirannya sedikit terganggu, stres segala macam, jumlah virusnya cepet banget berkembang. Gitu, dan itu yang bikin dia makin drop. Dan bahkan dia putus minum obat supaya nggak ketahuan orang bahwa dia HIV positif. Kalau dia mati ya mati aja nanti. Wow. Okay, because I you know, it's one thing if kalau misalnya orang terpaksa untuk stop mengonsumsikan obatnya mereka gara-gara misalnya like beban finansial misalnya, tapi di Indonesia tuh udah nggak ada beban finansialnya ya kalau misalnya cuma ngomong tentang accessing ARV. Iya. Kalau kita bicara 100%, obatnya, ya ongkosnya. Dari rumah dia harus ke sana. Dia harus ambil obat tiap bulan 1 kali. Izin ke kantornya. Lagi. And the thing in Indonesia is that medical clinics is not easily accessible for everybody everywhere. As in to say, for some people, for me, and like obviously I live here in Jakarta. Yeah. I can go to a puskesmas or an apotek or like a RSPI misalnya, like I can go anywhere, right? But if you are a little boy living in like in the middle of some desa, in the middle of Jawa Tengah, misalnya, nggak segampang itu untuk mencari tempat yang bisa menjual obatnya juga ya. Betul, bukan menjual ya, mengambil obat, karena obatnya nggak dijual, ARV itu gratis. Oh right, yeah, sorry, I'm sorry, my Indonesian's kind of shit, but as in to say like they can't even access a medical facility where they can get the medication. Dan yang paling gampang adalah gini, saya punya saya HIV positif, 10 meter ada puskesmas. Saya nggak akan berani ngambil di situ. Stigma dan diskriminasi. Saya tahu tetangga saya ada yang kerja di situ. Kalau saya ketahuan ngambil di situ jadi gunjingan satu kampung, mendingan saya ngambil yang 10 kilometer. Does Indonesia have HEPA? Tahu HEPA kan? HEPA ya. HIPAA, not HEPA. HIPAA. Crap. It's the fuck. Hold on real quick. I think it's HIPAA. Basically, it's a law in the United States
whereby any medical information, if you are a medical professional, if you are a doctor, if you are a nurse, apoteker even, you're not allowed to disclose patient information. It is against the law. If anybody catches you doing it, you are going to jail for a very long time. Ada. Itu salah satu juga yang secara IAC kita kasih reminder buat tenaga medis yang kita sebut medical ethic. Bagaimana bahwa confidentiality dari pasien itu nggak boleh di-share. But so there is the law, but it's just not being implemented, and that's why you have to keep reminding these tenaga medis. Tapi nggak perlu law-nya sendiri. Contoh di layanan puskesmas ada klinik khusus buat HIV. Memang sengaja dibikin supaya buat nyaman. Tapi tiap bulan dia akses ke situ, mungkin dia nggak tahu, loh kok tetangga saya kok tiap bulan masuk ke klinik itu. Sudah berasumsi kan di sini. Dia HIV positif. Jangan-jangan. Niatnya untuk membuat klinik khusus untuk HIV itu, so that you'll be comfortable. Tahu-taunya masuk situ. The unintended consequences that people don't want to go there because if people see me walking in there, they'll know that I'm HIV positive. They assume kita HIV positif. Karena mungkin untuk testing doang ke sana gitu kan. Tapi dia assume, dia testing HIV berarti dia pernah perilaku nakal. Kenapa dia harus tes HIV? Atau dia tiap bulan datang ngambil obat, dia jangan-jangan dia HIV padahal dia ngambilin buat siapa. Tapi kan kita penuh dengan prejudice. Orang akan berasumsi yang berbeda. Jadi dia akan prefer untuk datang yang 10 kilo supaya orang nggak kenal dia dan dia bisa aman ngambil obatnya dibandingkan yang cuma 10 meter di dekat rumah dia untuk ngambil obat. Nah, selama HIV masih kita anggap sebagai penyakit khusus, bukan lagi, aku akan ambil bahwa diabetes yang kau bilang, gitu, yang dengan mudah orang ngambil akses obat, saya diabetes, it's okay, gitu kan. Saya HIV positif ngambil ARV jadi question mark, orang akan cari yang jauh. Yang orang nggak kenal saya dibandingin dengan tetangga, dan itu konsekuensinya ongkos yang saya harus keluarkan cukup. Do you guys, the Indonesian AIDS Coalition, do you guys distribute ARV? No. Karena distribute ARV kewenangannya di Kementerian Kesehatan. Gitu. Memang ke beberapa daerah ada teman-teman lokal yang bisa menjadi satelit untuk distribusi HIV. Tapi itu memang dari pemerintah juga, kan? Bekerja sama dengan pemerintah juga gitu untuk mendekatkan layanan ke komunitas. Tapi sih enggak, memang kita tidak bergerak ke sana, tapi progres itu ada. Meskipun belum tidak di semua tempat. Gitu. Dan itu saya berbicara di konteks Jakarta atau kota-kota besar. Ketika kita berbicara di kepulauan yang butuh waktu 24 jam dengan perahu untuk bisa akses, berarti dia harus ruangin waktu sekitar 2 atau 3 hari untuk ngambil obat. Karena harus jam bukanya dan lain sebagainya, itu juga jadi barrier buat teman-teman untuk akses. Ya kan? Papua sendiri bahkan harus pakai pesawat untuk ngambil obat. I'm very curious about Papua. Could you give I'm sure the reason, that could be an entire different episode on its own, but maybe if you could explain in brief, why is it so high in Papua, West Papua specifically? Sosial budaya. Of doing orang Papua, untuk having sex, untuk melakukan itu, it's common thing buat mereka. I see, okay. Dan kemudian just itu jadi potensi untuk transmitted. I see. Ketika kemarin saya ke tanah Papua, ada beberapa upacara adat di mana kepala suku, kalau kita masih berbicara suku, kepala suku itu bisa meniduri beberapa orang yang dia pengen. I see. Tidak dijadikan istri tidur. Atau ada kita bilangnya selamatan panen misalnya. Dan kemudian everybody having sex with anybody di situ. Oh, it's an orgy? Pretty much. Okay. Dan itu kan potensinya menular. Apalagi kalau dia nggak pakai, saya bilangnya nggak pakai kondom, nggak pakai pengaman yang lain dan lain sebagainya. I see. Gitu. I see. I want to talk about sex education because technically all of this falls under ranah sex education, right? And so when I was thinking, when I asked that question of where is the Indonesian government hindering the cause, you know where I'm going with this. How's the Indonesian government when it comes to science-based sex education in schools? Sadly, only part in biology. Small part in biology, dan also hanya menjelaskan tentang organ reproduksi, that's all. Karena mindset kita ketika kita berbicara sex education, kita encourage young people to having sex.
This is a food for thought. I think this would be really interesting because I did an episode with Komnas Perempuan, Mbak Ami dari Komnas Perempuan. And Mbak Ami, she said something really interesting. When it comes to sex education, people like all of us here in this room, we know what sex education implies, right? But like you said, ada beberapa orang mereka ketika mereka dengar sex education, mereka itu pikirnya kenapa kamu mau ngajarin orang berhubungan seks? Yeah. They think that, right? Yeah. And so Mbak Ami, she was saying, you know, the language that you use is very important, right? The way you phrase things, like the words that you use is very important. Yeah. And so she said, I'm trying to remember here, instead of saying sex education, dia ngomong apa lagi? It was with your brother malah, like your brother might remember. She said jangan ngomong sex education tapi bukan, jangan ngomong edukasi seks tapi mungkin lebih ke adat I'm just gonna insert it here so that I don't take Mbak Ami out of context. Kenapa orang menolak sex education? Karena bahasa yang digunakan sex education. Kok seks diajarin? Mereka berasumsi gini, kita kan dalam konteks ini Indonesia itu baru keluar dari penjajahan. Kita dijajah oleh Eropa. Eropa itu white. Oke? Yeah. Kemudian juga bahasa umumnya orang-orang barat adalah English, yeah. Jadi ketika bahasa yang digunakan Inggris atau bahasa yang digunakan itu adalah representasi dunia yang dalam konteks itu misalnya disebut bule, disebut Western, itu maka akan dianggap sex education itu mengajarkan kebebasan seks. Itu dari agama yang bukan agama kita. Itu ingin menjadikan kita bangsa yang terjajah secara pengetahuan, secara itu di sininya Maka kemudian kalau dirubahnya dengan cara misalnya bahasanya ya adab seksual, mungkin lebih mudah diterima. We have done that. Kita sudah melakukan itu, kita sebutnya SRHR, kesehatan reproduksi sexual reproduction health and right. Kita mengemasnya seperti itu. Tapi ketika orang tua murid bertanya apa yang diajarkan, kita mau nggak mau harus berbicara dong. Orang tua mempermasalahkan apa mengenai hal-hal yang diajarkan? Takutnya mengajarkan anaknya untuk melakukan hal itu. Yeah, as in like what specific things make them think that? Ketika kita berbicara bahwa pertama aja yang paling gampang, salah satunya adalah ketika melakukan hubungan seksual harus konsen. Kedua belah pihak harus mau. They have an issue with teaching consent? They don't want the children to having sex before marriage. Yeah, but isn't do you explain to the parents that your child should know one day when they are of age to have sex that they should do so under consent with one another? Harus, idealnya betul. Idealnya dunia. Tapi nggak sampai situ ya. Ketika diperkenalkan ke anak-anak yang masih remaja, yang which is belum ngomong, mereka akan mengelah ngapain? Okay. Nanti aja itu ketika mau menikah baru diajarin. So much of the issues that are rampant in Indonesia, tarik ke belakang muru itu ujung-ujungnya itu budaya ya, sama cultural mindset ya. Betul. Kita nggak pernah nyaman untuk berbicara mengenai seksualitas. Bahkan ada beberapa kasus mereka tidak mengajarkan anak perempuan mereka ketika mengalami menstruasi harus seperti apa. Contoh kasus, ada beberapa ketika kami melakukan etika medis, ketika dia pertama kali menstruasi dia pikir dia sakit karena ada pendarahan. Dan dia nggak berani cerita, dia berani ngomong, dia mengurung diri di rumah karena dia pikir dia sakit. Gue harus ke dokter, gue mau mati, tiba-tiba ada pendarahan. Hal itu sebetulnya kalau buat kita miris ya ngedengarnya gitu kan. Itu hal yang normal, tapi karena mereka tidak terbiasa untuk berbicara mengenai hal itu, dianggapnya berbeda gitu. Terus tiba-tiba, mohon maaf buat laki-laki yang tiba-tiba pipi basah, dia pikir ngompol, dia pipi sudah sekian, masing-masing ngompol segala macam, dia malu dan dia tidak bercerita karena kita nggak terbiasa ngomongin hal itu. Yeah. We'll get back to the episode in just a second, but first I want to give a quick shout out to the sponsor of today's episode, the Indonesian AIDS Coalition, a leading NGO in HIV programs here in Indonesia. They are a community-based organization that's been making incredible strides in the fight against AIDS since 2011. They work tirelessly to enhance transparency, accountability, and community participation in AIDS programs by collaborating with various stakeholders, including government and non-government entities. One of the most commendable efforts by the IAC
is their dedication to reducing stigma and discrimination against people living with HIV, children and women, and female sex workers. They champion the belief that people living with HIV all have the same rights as everybody else, including access to healthcare, education, a decent livelihood, and children's rights. They have played a pivotal role in reducing the prices of antiretroviral drugs, developed a comprehensive data system for HIV prevention programs amongst female sex workers, and even made it possible for transgender individuals across Indonesia to issue new identification cards that align with their gender expression. It is truly an honor that they have chosen this show as a platform to promote their mission and market their incredible work in fighting HIV. If you want to learn more about the Indonesian AIDS Coalition, make a donation, or just support the cause, check out the links down in the description. Thank you, ISC, for sponsoring this episode and for all of the vital work that you do. Now, back to the episode. Maybe it's just because I'm stupid, but when I remember when I first got my period, I thought it was vaginal cancer. So I called my mom. I was crying. I'm like, Mom! Mami! Gue berdarah. Nah, kita nggak pernah tahu. She's like, berdarah di mana kamu? And he's like, di bawah keluar darah. Am I gonna die? Am I having cancer? And my mom was like, oh my God, you're stupid. I'll send the driver. and then I was like, oh, I'm not gonna die. It's okay. So it's happened to you also, right? Gitu. Yeah. Pada awal pertama kita nggak tahu gitu. Tapi but with me, and I've talked about this before, at least with me and like my circle, you know, one form of privilege is also the privilege of being able to grow up without stigma associated to the simplest of things, such as human biology, right? Because with me, it's just because I'm stupid that I thought I had vaginal cancer, that I was gonna die. Itu cuma aku bego aja. Tapi nggak pernah kayak ada stigma. Misalnya aku dengar dari banyak teman-teman aku yang, apalagi yang mungkin di luar Jakarta ya, stigma surrounding menstruation, apalagi jangan jauh-jauh ngomong HIV, menstruation aja itu masih tabu sekali. Dan dibilang seperti apa ya, hal-hal seperti mereka itu nggak boleh masuk ke rumah, atau harus sendirian, nggak boleh masuk ke ruang-ruang tertentu misalnya, atau nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus juga dibilangin, this was the one that my friend told me, kadang-kadang ada beberapa orang Indonesia ketika anak perempuannya sudah menstruasi, udah haid, terus mereka ngomong, oh syukur dosa kamu udah kita nggak tanggung, dosanya kamu udah mami papi nggak tanggung lagi. Ya, karena dianggap sudah dewasa. Yeah, exactly. Stuff like that, you know what I mean? And that's, you know, like that's just one of the things that I reflect on, like as a form of privilege. It's not like it comes in the package of socioeconomic privilege, obviously, I'm sure, right? But it's also the privilege of like, I get to be human and let my body do human things and like not be told that there's something wrong with me. Yeah. Betul. Tapi nggak semua sebersungguh itu. Yeah. Tadi aku mau ngomong tentang, damn, my memory today is shit. Oh, my friend titip pertanyaan. Aku ada teman, dia titip, bukan pertanyaan sih, lebih kayak tolong dong bahasin lagi tentang ARV. Okay. In terms of what it is, so it's a pill that you take routinely. Yep. Every single day. Yeah. It's like birth control. That's like me. I take birth control, but not for contraception. I take it biar aku nggak jerawatan. Okay. Multifunctional. Yeah. But it's like birth control. You take it every single day. Yep. Does it come in like 21 pills? I'm just kidding. 30 pills. 30 pills. Okay. Pills. Yeah. Please. Jadi memang benar. ARV adalah satu-satunya obat yang bisa mencegah virusnya replikasi. And when you take ARV, you're not cured. It brings down the viral load. Ya kan? Viral loadnya turun. Jumlah virusnya turun. Right. So you are able to, yang more specific question that my friend titip itu sebenarnya, kalau udah minum ARV, viral loadnya udah terkontrol, udah dikit, you can have sex unprotected? Yep. Okay. Yep. Jadi gini, benar teman-teman bilang bahwa dengan ARV biasanya 6 bulan pemakaian ARV, viral load sudah berkurang. Cuma 6 bulan? Yang sekarang, dengan regimen yang terbaru, 6 bulan itu sudah bisanya undetectable. Ketika seorang HIV positif undetectable, dia bisa punya anak naturally, maksudnya hubungan seks tanpa menggunakan kondom dan lain sebagainya. Nah, pemerintah sekarang juga memberikan peluang lebih.
contoh buat teman-teman misalnya suaminya HIV positif dan dia sudah minum obat dengan patuh dan sudah undetectable. Istrinya dia bisa juga mengkonsumsi ada yang namanya PrEP. Yes, can you talk more about that? Because ARV I'm more familiar, PrEP I'm not that familiar. Ya, PrEP medicine-nya sama seperti ARV, tapi tujuannya untuk mencegah orang tertular HIV. Birth control. Ya, jadi lebih ke arah itu. Jadi ketika dua-duanya nih, misalnya istrinya pakai PrEP, suaminya udah undetectable, they can having sex like orang biasa dan punya anak secara biasa. Right, and so PrEP. My question is, can anybody take PrEP? Can I take PrEP? Yeah, if right, you want to. It's for anybody to mencegah contracting HIV. Kan? Iya. Jadi tinggal bilang ke layanan kalau memang kenapa butuh PrEP. Paling mereka akan tanya kenapa butuhnya segala macam. Right. Jelaskan kebutuhannya, mereka bisa kasih kok. Is it free? Free. Subsidized by the government? Free. Government. Where do I go? Any puskesmas. I can send you the link. Puskesmas mana di Jakarta yang bisa akses bisa akses PrEP di mana aja, tinggal datang kok. Itu salah satu usaha pemerintah untuk mencegah penularan. Terutama buat teman-teman yang familiar sama pasangan diskordan. Pasangan diskordan adalah di mana salah satunya positif, yang satunya negatif. Bisa suami atau istrinya yang positif, yang pasangannya negatif. Itu kita sebut pasangan diskordan. Buat pasangannya, dia bisa mengkonsumsi PrEP untuk mencegah penularan. Gitu. Itu aja sih. Right, but people that are HIV positive, they don't take PrEP, they take ARV. Yeah. Right? Okay, so like the same medicine, different name. The medicine is quite the same, but tapi perunjukannya berbeda. Yang satu untuk mencegah replikasi, yang satu untuk mencegah virus yang masuk menularkan ke kita. How often? So let's just say if I'm sexually active and I sleep around, how often should I take PrEP? Ada dua. Kalau kita benar-benar sexually aktif, kita bisa minumnya daily, sehari sekali. Oke. Ya. Tapi ada juga yang kita sebut event driven. Jadi sesuai, misalnya saya punya pasangan di luar kota, yang saya nggak tahu mungkin jajan juga di luar kota. Ketika dia datang, baru saya minum PrEP. Karena selama tidak sama pasangan saya tidak pernah melakukan hubungan seks sama siapapun juga. How many hours or days in advance should you take PrEP before having sex with? 2 hours, I think kalau nggak salah 2-4 jam sebelum melakukan hubungan seks. Oh, that's fast. Iya. Okay, 2 hours? Iya. Okay, just go grab dinner and then go grab dinner and then. That's interesting. Okay. And so with ARV, or when it comes to particularly what my mom is curious about, mother to child. Yeah. So ARV is also for it is now a possibility for HIV positive women to give birth to non-HIV positive to HIV negative children, right? Yeah, betul. Misalnya tadi saya bilang untuk perempuan trimester pertama itu diwajibkan untuk tes HIV. Ketika dia baru tahu status dia di situ, dengan dikasih obat ARV, anaknya tidak akan tertular. What about breastfeeding? Breastfeeding ada dua. Sebetulnya penelitian terbaru masih boleh breastfeeding 3 bulan pertama eksklusif, tidak boleh dicampur sama yang lain, bubur atau apapun itu. Benar-benar eksklusif ASI. Itu masih oke. Is there a reason why? Nah, karena di ASI tidak menularkan HIV. ASI ya. ASI tidak menularkan HIV. Tapi yang dibutuhkan buat anak balita dengan yang ASI, saya lupa namanya plasma atau apa gitu. Itu yang bukan sumber vitamin buat si balita. Tapi kalau dicampur sama bubur atau makanan lain, yang ditakutkannya ada perlukaan di dalam tubuhnya atau dalam ususnya, karena makanan itu kan bukan natural ya. Misalnya kayak bubur, ada biskuit segala macam, mungkin ada perlukaan kecil-kecil ketika disusuin. Nah, itu yang menjadi potensi penularan. Tapi kalau dia eksklusif aman. Okay, I see. Gitu. I see. And sorry if I'm bolak-balikan a little bit, but I just remembered the question I want to ask is regarding sex education in Indonesian schools. I guess public schools, and also I guess this would also include private schools, because private schools are part of the national curriculum. Yep. Yeah, so schools here that use the national curriculum. When it comes to sex education, do they even just in general touch upon STDs, STIs? Enggak ya? Ada nggak diajarin? Kalau Even briefly.
Nggak tahu, kayaknya enggak. Kalau secara general, beberapa sekolah memang secara independen dia melakukan itu. Tapi tidak semua kewajiban. Yang independen tapi walaupun national curriculum. Iya. Oke, jadi tergantung sekolah. Tergantung sekolahnya mau apa, nggak menyisipkan isu tentang STI atau segala macam. Why? My other question, I remember. Why has there been efforts to push for more comprehensive sex education for the Indonesian national curriculum to the government? Has there been efforts? Banyak, tapi banyak juga yang nentang. Yang nonton siapa aja? Banyak, ekstrim. Bukan, sorry, saya bukan ngomong ekstrim. Tapi yang religious leader atau community public, dia akan menentang. Karena yang dia takutkan adalah itu. Saya mengajarkan. Gitu. Ini yang sebetulnya PR besar buat penanggulangan HIV. Penanggulangan HIV itu nggak bisa cuman ngajak orang yang sudah berisiko, testing, kemudian pengobatan dan lain sebagainya. Right. Justru bagaimana kita mencegah orang ini supaya tidak terpapar. Caranya apa? Edukasinya dari sedini mungkin. Ya kan? Yeah. Mereka tahu konsekuensinya, mereka tahu harus mencegahnya seperti apa gitu. Ini yang susah. Yang buat sedini mungkinnya ini masih PR sih buat kita. Gitu. Jadi yang akhirnya buat kami ya udah yang sudah berisiko kita tarik untuk testing, tahu status segala macam, tapi tidak menyebabkan jumlah ini berkurang. Karena yang muda-muda kan akan jadi itu juga kalau nggak dikasih tahu. Yeah. Again, it's like at this point it doesn't matter how much scientific evidence you give. It's just about like repeating the same message over and over again until like either sampai mereka nangkep atau ini yang kata kasar jangan masukin ini klip kata kasarnya, like you wait for all the people with like the old mindset to like basically die and then like you educate the new generation. Yeah, that. Hampir sama dengan COVID lah. Kawat awalnya COVID kan orang nggak pada percaya dengan COVID. I keep forgetting about that. Yeah. Kemudian setelah bahkan nggak ada yang nggak percaya sama vaksin kok, vaksin COVID. Yeah. Kan susah gitu buat meskipun saintifiknya ada. Right. Penelitian cepat pada saat itu langsung ada vaksinnya dan sebagainya. Tapi banyak orang yang nggak percaya juga. Could you this is a clip that I want to make for social media, specifically so that my mother will watch. What are the ways that you can contract HIV and what are not the ways you can contract HIV that people here think you can get HIV, but you can't? Gampang. Kita sebutnya ESSE. E-S-S-E. The first E is ada exit. Jadi ada perlukaan dari orang yang tertular HIV. Ya, yang dia misalnya itu E yang pertama. Yang kedua, survive. Contoh misalnya, saya HIV positif, saya luka, darah ada di mana-mana. Apakah darah itu bisa menularkan? Belum tentu. Karena belum tentu virusnya survive di situ. Di darah yang menggeletar kemana-mana itu. Yang ketiga, sufficient. Jumlah virus saya cukup nggak untuk menularkan orang lain? Kayak tadi, dengan ARV, jumlah virus saya sangat kecil, saya udah nggak bisa menularkan ke orang lain. Terakhir, adanya entry. Di tubuh kita, ada perlukaan nggak orang yang bisa masuk? Atau ada luka yang sehingga si virus itu bisa masuk? Contoh yang paling gampang, ketika kita... saya ilustrasinya paling gampang adalah hubungan seksual lah, yang gampang. Exchange of bodily fluid. Iya, exchange body fluid. If salah satu dari partner, misalnya laki-lakinya adalah positif, tidak ada perlukaan, tapi kan dia masih mengeluarkan body fluid. Di body fluid mungkin ada virusnya. Ketika si perempuan tidak ada perlukaan di organ reproduksinya, virus ini tidak bisa menular. Ya kan? Virusnya tidak bisa menular. Makanya untuk mencegah perlukaan atau penularan disarankan pakai kondom atau pakai PrEP yang tadi saya bilang. Nah, ketika tadi saya bilang, saya HIV positif, saya sudah viral suppression, jumlah virus saya udah nggak ada, meskipun ada perlukaan, jumlah virus saya tidak bisa menularkan ke orang lain. Jadi nggak segampang itu, gitu. Bahkan ini nanti ada satu kutipan bahwa dari 10 perilaku seksual yang berisiko, 1 yang bisa menularkan HIV. 1 kali yang bisa menularkan HIV. Apa tuh? Ya, dari 10 kali kita melakukan hubungan gonta-ganti pasangan. Dari 10 hubungan seksual dengan orang yang berbeda. Every 10, okay. Yeah. For every like 10 people that you have sex with, only one can contagious HIV.
Oh, I see. Tapi kita nggak pernah tahu yang satu itu yang di awal, apa yang di akhir. Got it. Ya kan? Yeah. Angkanya 10, tapi bisa yang nomor 1 kita udah langsung dapat apesnya. Ada yang baru di 10 dia dapatnya apesnya. Gitu. Jadi memang sebetulnya untuk hubungan seksual juga ada faktor risikonya. Berapa persen sih sebenarnya tertular? HIV tidak menular segampang itu. Intinya adalah itu. I feel like that's the misconception. That's one of the biggest misconceptions when it comes to HIV is that like one drop of bodily fluid or sweat or blood and it's like you're HIV positive. Nggak When it's seperti itu. yeah. Gak Lebih segampang mudah itu tertular tuberkulosis. Oh TBC. iya. Lebih gampang. Orang batuk, dia tuberkulosis batuk, orang bisa tertular. Yeah. HIV nggak seperti itu. COVID jauh lebih gampang kok penularannya sebetulnya It's dibandingin easier dulu. to get COVID than HIV. Iya. Wow. Compared to HIV. Wow. Tapi karena mereka bisa sembuh, TB bisa sembuh, COVID dengan segala macam bisa sembuh, HIV enggak. Yang ditakutkan HIV. Yeah. Tapi kita bisa manage ya. Tadi bukan sembuh ya. Lah ya, tapi Manage. balik lagi to the very first thing that we were talking about, diabetes was the same, Yeah. was the exact same way. I wonder, I mean, did you guys, you know, considering that, you know, I brought that topic up in the clip and then like that went viral. Like, I wonder if any of you maybe did research about that. Like, what happened with diabetes so that all that stigma eventually went away? Did it just go away with time and a consistent education, or like was there like one big thing that made it change? Yang paling gampang, diabetes tidak serta-merta ditularkan karena perilaku seksual. Bisa karena pola makan, karena keturunan, segala. HIV orang masih menganggapnya karena perbuatan yang dibuat sendiri. The morality. That's Yeah. simple thing is that. Yeah. Yang paling gampang itulah. Yeah. Even though technically back then people were attaching morality to diabetes as well because gluttony. Iya. It's like Masih seperti di situ. Tapi Iya. kan kenyataannya berubah nih sekarang. Iya. Kita nggak pernah tahu nih HIV ke depannya berubah apa enggak. Kenapa? HIV pertama kali diketemuin dari pasangan LGBT, gay. Itu pertama kali. Itu udah stigma sendiri nih. Oh, ini penyakitnya orang HIV, orang LGBT, HIV positif. Penyakit orang homoseks. Dari itu dulu. Kemudian terus. Why is there a reason why it's more prevalent in the LGBT community? Jadi gini. Aku nggak hafal saintifiknya, tapi memang pertama kali diketemuinnya di situ. That's it. Dan kita nggak pernah tahu. Mungkin zaman dulu ada orang yang meninggal karena HIV karena teknologinya nggak kayak sekarang. Karena nggak ada orang yang nggak ada orang yang meninggal karena HIV. Percaya nggak? Sekarang, sampai sekarang pun. Tidak ada satu orang pun yang meninggal karena HIV. Nah, bingung kan? Nah, HIV itu dia menggerogoti kekebalan tubuh. Ketika kekebalan tubuh manusia sangat rendah, dia mudah dimasukin penyakit lain. Orangnya meninggal karena penyakit lainnya. Bukan karena HIV. HIV itu berkontribusi terhadap orang ini meninggal. Tapi penyakit meninggalnya bukan karena HIV. Right, because HIV, it's basically correct me if I'm wrong, it's called an immune disease. Iya. Bukan autoimmune kan? Bukan, it's immune disease. It lowers your immunity. Yes. Makanya kalau simptom-simptom orang-orang HIV itu kan biasanya gampang sakit. Iya, di awal-awalnya sakit. Karena imunnya sangat turun. Jadi dia nggak ada yang mati karena HIV. Sebetulnya. Matinya karena penyakit lain, penyakit sertaan atau penyakit bawaan. Right, I see what you mean. Wow, yeah. That's crazy. Iya, jadi orang salah bilang HIV pasti mati. Enggak juga gitu. Enggak juga, just as long as you keep your immunity up and you, Itu. Is that what ARV does? Does it bump up Yep. your... Yap. Dia mencegah supaya Kayak virusnya minum- tidak replikasi. Kayak orang-orang yang suka minum jus buat ngangkatin immunity kayak gitu. Dan bahkan sekarang banyak. Dulu itu pengobatan tadi tradisional adalah kayak buah merah dari Papua. Terus ada ulat sagu dari Papua. Does yang it work? katanya dia worknya apa? Naikin imunitas. Tapi kalau jumlah virusnya tidak kita kontrol, I see. dia akan jatuh lagi gitu. I see. Sama dengan herbal. Herbal tuh naikin imunitas. Tapi jumlah virusnya nggak dikontrol. Imunitas naik, jumlah virus naik. Ujung-ujungnya sama aja. I see. Ya, gitu. Satu-satunya yang meredam virus adalah ARV. Virusnya yang kita redam. Supaya tidak makin banyak dan tidak berkembang biak. I see.
If ARV, one of the things that ARV does is to increase immunity, right? Dampaknya dampaknya. Gara-gara virusnya tidak berkembang, jumlah virus makin kecil. Natural tubuh kan dia akan memproduksi imunitas. Got it. Sel darah putih dan lain sebagainya. Karena virusnya makin kecil, otomatis selnya makin tinggi dong kekebalan tubuhnya. Okay. But I was about to ask a stupid question like, then can anybody take ARV because it like raises your fucking immunity? Yeah, okay, no, don't take ARV if you're not HIV positive. Just jangan rugi. Yeah. Rugi. Iyalah. Rugilah buat seseorang yang sehat. Ngapain dia minum ARV? Oh yeah, that's true. Yeah. If you're healthy, you don't need to take anything. What are the common misconceptions? Orang-orang pikir, kalau begini pasti akan kena HIV padahal nggak bisa. Wah. Ini buat my mom. Shaking hands. Banyak hoaxnya banyak. Makan minum bareng sama teman-teman HIV. Tinggal serumah dengan teman-teman orang HIV bisa tertular. Nyamuk. Kenapa? Nyamuk. Karena nyamuk ngisap darah. Kalau dia ngisap ke kamu, dia bisa tertular HIV. Hah? Really? People think that? Yes. Padahal nyamuk itu yang diambil bukan sel darah merah, tapi plasma. Dan plasma tidak mengandung. Tapi karena medianya darah, bisa tertular HIV. Oh, no. Tusuk gigi. Bergantian tusuk gigi, tapi siapa juga yang mau bergantian pakai tusuk gigi orang? Sikat gigi. Ya itu personal hygiene aja sebetulnya sih. Ya itu bukan perkara HIV, itu perkara personal hygiene. Lu ngapain sikat gigi sama orang lain? Tuker-tukeran gitu kan. Lu ngapain tukeran? Tapi banyak. Hoax itu banyak. Makan bareng, sepiring bareng. Ini contoh kasus cerita kebetulan sepupu jauh sih dari saya. Dia memang pengguna narkoba suntik. Kemudian ketahuan dia positif. Selama dia akhir-akhir masanya dia nggak mau pengobatan, dan aku nggak tahu dia nggak pengobatan, dia dikucilkan di rumah. What is dikucilkan? Ditaruh di kamar dan nggak boleh keluar. I see. Padahal living in the same house. Dia nggak boleh ketemu sama keponakannya keponakan dalam dia hanya bisa ngelihat dari jarak jauh. Ketika dia meninggal, semua barang di kamarnya dibakar, termasuk kasur-kasurnya. That's a little too much. Karena takut tertular HIV. Hanya dari itu. Gitu. Itu yang nggak saya bilang. Orang masih sangat prejudis terhadap hal-hal yang saya gitu. Bahkan kasurnya dibakar. Honestly, phobic. Ya. Fobia. Iya. Karena informasinya nggak gampang. Nggak kayak sekarang ya. Sekarang orang tinggal googling, tinggal dia bisa memilah mana informasi benar, mana informasi yang salah. Tapi informasi is there. Gitu. Kalau dulu kan nggak ada. Internet belum terlalu bagus, segala macam, informasi nggak terlalu banyak, orang ada beraduga macam-macam. Well now we do have the information, people won't accept the information. That's it. Yeah. Tinggal bagian acceptance terhadap dunia information. The final hurdle. That's the final hurdle. It's to get them to accept the information. Bulu matamu lepas, Bu. Really? Why did you not tell me? Enggak, baru aja lihat. Oh, udah dari tadi? Enggak, baru ini. Oh my gosh. Mau di-cut? This episode is so depressing, my eyelashes came off. Hold on. Depresi gak sih kalian mikirin hal kayak gini? Aku sih depresi sih. Ya, kalau nggak kita yang mikirin, siapa lagi yang mau mikirin? That is true. No, that's why like this seems so unserious with me doing this while I'm putting on my lashes, but I commend you guys for the work that you do. This is the dirty work that nobody wants to do. Ya, karena ya itu kita harus stereotyping dengan masyarakat umum, agama dan lain sebagainya. Kita harus berusaha meluruskan yang harusnya enggak. Is religious stigma the hardest stigma to combat? Sometimes because ya tadi aku bilang bahwa itu kan perbuatan yang dibuat sendiri. Having sex before marriage, etc. Tapi ketika kita bilang bahwa anak dengan HIV, apakah itu salah dari sisi religius? Mereka nggak bisa berenang juga. Do people here know that you can be born with HIV? Ya. They do know that, right? Ya makanya ketika aku bilang anak itu. But they treat the child. Because the parent is making the same mistake. Udah jangan dipikirin, ntar stres. Udah belum? Udah. Kalau itu sih, Bang. I don't trust you, you're a straight man. Justru dia lebih peka. Kelihatan. No, enggak. No. Straight men, I could have mascara running down my face and straight men will not notice.
Serius. Oh yeah. 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 Karena kita nggak pernah pakai sebetulnya. My eyeliner could be smudged. I look like a fucking raccoon. And like I'll ask your brother, I'll ask Peter, like, Peter, how do I look? And Peter's like, yeah, okay. I look like you punched me in the fucking eyes, bro. Fucking no. Aktivitas beresiko. Ya. Is it just sex and needles? Mostly, yes. Transfusion darah, meskipun sekarang udah enggak. Blood transfusion, sekarang kalau lewat PMI aman. Tapi teman-teman harus ingat juga ada beberapa wilayah yang tidak melalui PMI. Donor keluarga. Satu langsung dikasihin ke yang bersangkutan. People do Ya. that? Like The second really? one, ya. Like Masih they don't- ada kan? Masih ada. Really? Masih ada. Kedua, buat teman-teman yang tentara yang di ujung sana ketika emergency, darah dari teman sama tentara langsung di ini ada. Kita nggak pernah tahu. Oh, like direct Iya. blood transfusion from one militant to another. Iya. Like while in combat, like if they're Iya. injured in combat kayak gitu misalnya. Emergency ya, like- untuk kondisi emergency ya. You know what? If it's an emergency, I can almost excuse it because it's an emergency. Yeah. But what the fuck, the keluarga one? Karena mereka percaya bahwa darah itu harus dari keluarga ke keluarga, nggak boleh darah Wait, dari no, orang sorry, luar. I'm so confused. Why are they doing that? Is it like one family member is sick and they need so they need blood transfusion, from the relative. and they think it has to be from the family. The family is better dating. Ya, dan other people. Yeah. Padahal kita nggak pernah tahu. Ya, jadi itu yang aku bilang. Nggak. Kadang di luar nalar sih. Tapi itu hal itu terjadi ya. Hal itu terjadi di lapangan. Jadi saya bilang tadi perilaku berisiko selain having sex, needle, ya tadi blood transfusion, Right. gitu. Other than that nggak ada. Okay. Mainly sex and needles. Mainly sex and needle. Blood transfusions. Just don't be stupid about that one, please. Needle sekarang udah aman. Okay. Selama dia tidak berganti-gantian. Tato, Iya. akupuntur, bahkan buat facial kadang-kadang juga ada yang bilang facial menularkan HIV karena ada, saya nggak ngerti juga facial ada yang dilukain gak sih? Ada micro needle. Maaf. Yang buat pencet jerawat. Oh tuh, hal yang kayak gitu katanya bisa menularkan, tapi sekarang kan sudah disposable needle. Sebetulnya nggak perlu terlalu khawatir juga akupuntur, bekam segala macam nggak perlu khawatir selama kita tahu itu disposable. Jadi yang faktor resikonya adalah tadi, kalau misalnya pernah punya tato di zaman dulu yang kita nggak tahu jarumnya steril apa enggak, nggak ada salahnya untuk tes. Minimal tahu kondisi kita sendiri deh. Gitu. Where can you go get tested? In every puskesmas. Kalau nggak mau ke puskesmas, silahkan datang ke lab swasta. Meskipun kalian harus bayar di sana. Kalau puskesmas, beberapa puskesmas gratis, tapi kalau lab swasta kalian harus bayar. Kalau pengen yang private, silahkan. Tapi at least punya keberanian untuk mau testing. Tahu statusmu. And just so we're clear, testing for HIV in every single puskesmas throughout Indonesia is free. Yep, free. Alright. Kalau nggak mau ke puskesmas, kalau lihat di Tokopedia ada yang namanya self testing. Kita bisa tes HIV sendiri. Kayak dulu orang tes COVID secara sendiri. That's a thing now. Yeah. Even I didn't know that. Wow. You can use oral fluid, bukan air liur tapi bukan saliva tapi cairan di rongga mulut. Bukan saliva ya, bukan air ludah tapi cairan yang di atas. Ya. That. Alatnya ada, tinggal dibeli kalau mau. Do you know Cuman memang how much is it? Aku nggak tahu. Beragam di Tokopedia. Berapa? Ya. 100, 250, 200-an? yeah. That's not bad at Yeah. all. I understand for some people that might be a little steep, but if you're in Jakarta or like if you're in Yeah. a big city, that's good. Ya, compared to your coffee, it's good. Oh yeah, yeah, actually, or like a movie ticket. Ya. Yeah. Or have a nice dinner, ya sama aja lah harganya seperti itu, cuma satu kali gitu. Oh, nah itu aku nggak tahu tuh. That's cool. Nah, itu bisa selama nanti dipakai. Ketika hasilnya ternyata reaktif, jangan panik dulu. Datang ke layanan untuk dites ulang. Alright, because it could be False positive. false positive, but there's also never mind. I'm thinking of HP. Tapi kalau hasilnya negatif, Yeah. aman.
Kalau hasilnya di situ negatif, aman. Tapi kalau di situ reaktif, better ke layanan untuk reconfirm. Reactive is basically the other way of saying positive. Yeah, but because it's a self-diagnose, we cannot call it positive. Oh, I Need see. a medical assistant to have menegakkan diagnosis. Very important disclaimer. Iya. Ada yang 50.000 doang. Ada. So, alatnya ada. Berani dan maunya aja. Mindsetnya doang, guys. Itu. Mindsetnya doang. Dan ketika nanti sudah positif, it's not the end of the world. Gitu. Obatnya ada, rutinlah minum obat, kalian bisa hidup seperti biasanya. Go on with your life. That's it. Gitu. Go on with your life. Itu doang sih kalau dari aku. Nah, cuman balik lagi, kalau masih ada stigma diskriminasi, orang nggak gampang itu untuk tes. Benar nggak? No, Udah ketika dia tahu dia reaktif, dia akan takut juga untuk layanan kesehatan untuk tes. 100%. Dia kabur. Ya. Beneran, it's the mindset. Iya. Last question to conclude all of this. Okay. What steps can be taken to raise awareness, combat misinformation, and promote empathy towards people with HIV? This is the toughest question. Really, out of everything I've asked, this is the toughest one. Yeah. Kenapa? Karena kaitannya sama mindset. Merubah mindset orang itu nggak gampang. Ketika kita berbicara stigma diskriminasi, gimana kita ngerubah mindset bahwa penyakit HIV tidak selalu dikonotasikan dengan perilaku beresiko atau perilaku kotor atau perilaku bejat atau apapun itu. Itu dulu. Gitu. HIV adalah bagian dari masalah kesehatan. Tanpa kita harus tahu dia tertular dari apa atau orientasi dia apa sehingga dia bisa tertular. Kalau ngomongin HIV itu dulu aja, gitu. Ketika udah tahu dia HIV positif dan orang dengan HIV positif masih bisa bekerja, berprofesi seperti apa adanya, nggak perlu dibedakan. Sayangnya, ketika seseorang sudah HIV positif langsung ditanya, emang kamu ngelakuin apa sih? Kamu pernah ngelakuin apa? Kamu dari mana? Segala macam. Berbeda dengan seorang diabetes nggak pernah ditanya, kamu makannya apa? Emang pola hidup kamu seperti apa? Segala macam. Orang dengan hipertensi nggak pernah ditanya, kamu banyak makan garam ya? Oh, dari kecil nggak dibesarin sama orang tua ya bahwa nggak boleh makan garam. It's that subtle victim blaming. Iya. Itu yang sebetulnya makanya saya bilang it's a tough question karena harus ngerubah mindset orang bahwa ngelihat HIV isu kesehatan, penyakitnya yang kita ini, urusan yang lainnya nggak akan berdampak. Tapi kalau dianggap HIV dengan isu moral, tadi yang saya bilang nggak bisa dapat pekerjaan, anaknya nggak bisa sekolah, nggak bisa hidup dan sebagainya, banyak banget. Sementara kalau di luaran HIV udah biasa. Coba kalau compare to US, meskipun sama, iya kan? Orang HIV orang ngambil obat biasa aja gitu loh. Sekarang the US, actually I would say most of the developed Western world, HIV has already become one of those things where it's like, oh you have HIV, okay, just take medicine. Karena udah nggak dikaitkan sama moral. Di kita masih dikaitkan sama moral. Tapi Asia, outside of the Western world sih masih, tapi derajatnya beda. Misalnya kalau bandingkan Singapura sama Indonesia, kayaknya Indonesia masih lebih. Betul. Iya. Ya, tapi Singapura juga ingat ketika kerja di sana dan HIV positif nggak bisa. Say that again? Seingat saya, orang misalnya kerja di Singapura dan dia HIV positif, dia nggak boleh kerja di Singapura, harus dipindahin balik lagi. Misalnya expatriate, saya orang Indonesia kerja di Singapura dan kemudian ternyata HIV positif. Really? Di Australia, yang kita bilang beberapa pertanyaan ketika kita beasiswa ke sana, one of the question is HIV positif. Mesir, kemarin saya dengar ada beberapa ustazah kita yang di sekolah di Mesir dan dia bertanya kenapa harus dites HIV, dan ketika teman-temannya bilang iya kalau kamu HIV positif kamu nggak bisa kuliah di sini. Why? What? Harus dibilangnya di treat dulu gitu kan. Maksudnya saya juga nggak ngerti di treatnya seperti apa, tapi ada beberapa yang tidak memperbolehkan. Well, because if the condition is that if you're HIV positive and you are not seeking treatment, I'm not gonna let you into my country. I think that's fair. Yeah. But if it's you're HIV positive and you're already seeking treatment, you're already taking ARV, but I'm still not gonna let you into my country, then that's discrimination. Yeah. So which one is it? Itu yang saya masih belum tahu. Kenapa? Apakah yang pertama atau yang kedua? Yang paling utamanya yang saya bilang masih diskriminasi beberapa negara untuk TKW. What's TKW? Immigrant worker. I got it. From Indonesia, working in other country for immigrant, mostly for labor job. Beberapa negara memberlakukan tes HIV. Ketika dia positif tidak boleh, working permitnya tidak boleh, tidak keluar.
Tapi mereka nggak pernah ngetes ketika dari sini keluar negatif, ketika balik ke Indonesia nggak dites lagi. Mungkin mereka terkontrak ke sana ketika nanti balik lagi, dia udah nggak bisa. Ya ini yang ya tadi saya bilang, kalau kita masih ngomongin HIV dengan stigma dan diskriminasi, ya hasilnya kayak gini gitu. Pembatasan orang nggak bisa kerja, nggak bisa segala macam. Tapi kalau kita mau melakukan ini sebagai bagian dari isu kesehatan, I believe itu akan hilang. I think if people start viewing this more as a health issue rather than a morality issue, people will have a more hopefully pragmatic approach to it. Yeah. Agree. No, yeah. I want to add on top of your talking point of what can be done to raise awareness, and I think yang paling penting itu menormalisasikan. Tapi dalam arti apa? I'm almost a little bit hesitant to use the word menormalisasikan karena whenever I say that, people are like, oh, so you want everybody to have HIV? Yeah. Motherfucker, I'll pop you in the mouth. Oh my God, no, that's not what I mean. Yeah. When we say normalize HIV, as in normalize here means that you do not see it, you do not discriminate against it, you don't view it any differently the way that you would view any other disease. If I told you I got COVID, you're not gonna fire me because I got COVID. You know what I mean? You're gonna wait for me to get better. Or if I told you I'm diabetic, the more fair comparison here, the more appropriate comparison would be diabetic. If I told you I have diabetes type 1, you're not gonna fire me, right? So why would you do that with somebody who's HIV positive? So that's what I mean when I say menormalisasikan. Nah, and I feel like there are two ways. I feel like I'm about to sound really stupid here, but hear me out. I think I have a point. Number one, and I'm only saying this because Tito's in the back, and as established in the episode with Raditya Dika, Tito is a stand-up comedian. I think we should have more comedians make jokes about HIV. No, I'm serious. You get where I'm going with this, right? I think comedians are sort of like that gateway of like being able to talk about really sensitive, uncomfortable, taboo conversations. But get a comedian that's like well educated about this shit, you know? Like don't have them like spread more misinformation. Maksudnya like make jokes about it that brings it down to a relatable level, that brings it down to like a more like to a level that is more easily digestible by the public. Do you see what I'm trying to say? So, number one, hire comedians. Oke. Panji Pragiwaksono, Raditya Dika. Oh, Panji ya. Panji kayaknya dia kalau bikin jokes tentang HIV boleh ya. Karena dia cukup sensitif, dia juga kan peduli sama anak dengan kanker, dengan pita kuningnya dia. Dia familiar dengan isu-isu kayak seperti ini. If you want people to start getting comfortable talking about HIV, people are the most kaya. Every time I tell people, I told my friends, they were like, hey, so what episodes you got coming up? And I was like, once I got 2 episodes that are sponsored by the Indonesian AIDS Coalition. We're going to be talking about HIV. They're like, ugh. You know what I mean? Kayak masih nggak enak kayak gitu. But if more comedians make more materials about this, and not in a way that's punching down at people with HIV, but in a way that's either bukan punch up, maksudnya kayak membawa mereka ke level yang serata gitulah. It's going to help a lot. Panji. And also dengan kita dibantu dengan beberapa teman-teman influencer, kita ngomongin HIV hanya di kalangan teman-teman HIV, LSM, pemerintah segala macam, tapi kita nggak pernah reach out to general population, yang which is sebetulnya stigma itu terjadi di sana. Will the government allow it? Nggak ada pelarangan. Okay. Apalagi kalau dibawanya ke isu edukasi, informasi segala macam itu nggak ada masalah, gitu kan. Cuman ya itu, karena jujur aja sekarang yang sering lebih dipanutin sama masyarakat public figure, influencer, public figure. Contohnya paling gampang lah, ketika udah jadi artis beramai-ramai menjadi caleg, beramai-ramai masuk ke DPR, kan influencer mereka sudah sebagai artis gitu. Tapi bukan berarti mereka nggak berkompeten ya, tapi dengan itu orang akan kenal mereka. Sekarang orang ngomongin HIV hanya di lingkungan terbatas kok. Kita doang gitu ya. No. And I speak from personal experience as well. Like I know that there are people that like if I say it, like there's a level of trust that they have
they have with me. Yeah. That's like, oh, if Inda's saying it, then it's like, oh, then we're onto something here. Yeah. No. So karena I get dianggapnya kalau misalnya kita yang ngomong, oh ya udah kamu kerja di situ. Oh, yeah. Oh kamu mungkin juga bagian dari populasi kunci itu. Oh kamu bagian dari yang mungkin kamu sendiri juga HIV positif. Yeah, exactly. Lo jelas dong kamu akan bela. That's why allyship, like whether you're talking about HIV, whether you're talking about LGBT, obviously this is very pertinent when it comes to LGBT, but that's why allyship is important, right? That's why part of the reason why, like, very recently, I'm sure you saw I had a debate about LGBT and it went very viral. And a lot of people, mereka mempermasalahkan kenapa kamu yang ngomong, kan kamu bukan anggota LGBT. Iya. Tapi justru kalau dari segi allyship, it's important for LGBT people to have allies, right? Betul. Cis straight allies that are impartial, right? Impartial to the issue, but they fight for LGBT people not because like there's a biased agenda, but it's because like they know that is the right thing to do. Yeah. And it's the same thing with HIV. It's also very important for people that are not HIV positive, like you and me, to be able to advocate for people with HIV. You know, and so that's one. Comedians. Number two, the very last one. I thought about the way that I talked to my mother last night. I don't think it helped. Cause you know when my mom was like, oh ya kamu jangan salaman sama mereka ya nanti kamu ketularan hal-hal kayak gitu, and it's like of course my visceral reaction. And by the way, I'm not like this with everybody. I'm just like this with my mom because it's my mom and I kind of hear it. She's kind of annoying. But like my reaction, sometimes we have that reaction, right? Of like, fuck you, you're stupid, like, you know, apa kayak gitu. And like we, kayak, gimana ya, bukan berantem, tapi maksudnya kayak, we view them in a very negative light. Right? Ada sudut pandang yang berbeda. Yeah, exactly. Even though I try to remedy it by being like, look mom, like here's all the journal research journals, apa kayak gitu. But of course I think my mom, and I understand like, it's, gimana ya, when it comes to talking with people that like with me and my mom, like me as somebody who is educated about this and like is very I would say open-minded about this, right, versus people like my mom, and generation is also important, right? Like I'm not saying this because my mom's a horrible person, but it's because that's the generation she grew up in. Itu nggak tertolong, itu udah mendarah daging dari situ, right? So it's like practicing compassion and empathy when you're talking to the other side, right, and not calling your mother an idiot. Right? Ya, dan aku setuju dengan tadi the new generation yang kita kasih pengetahuan yang baik dan benar. Dengan tadi SRHR segala macam. Jadi mereka ketika mereka jadi dewasa, mereka sudah mengerti. Kita tidak bisa merubah teman-teman orang yang sudah lebih dulu dari kita, orang yang tua yang dia dibesarkan dengan cara yang berbeda. Our hope adalah the next generation. Yeah, exactly. The kata kasarnya, wait for my mother's generation to die and for people like me to come up. I'm not saying that. No, I'm saying it. That's what you're trying to say. You're just being PC. I don't have to be PC. This is my fucking show. You wait for them to die. And replace the new generation. And replace them. That's how you do it. That's how you do it. Period. And I think that's it. Yeah, that's it. I think this is it for this episode, you guys. It's wrap. Part 1 out of 2 that is sponsored by the Indonesian AIDS Coalition. Thank you so much. Thank you so much. You make talking about HIV really fun, I have to say. Thank you so much. And that is it for today's episode, you guys. Be sure to like, comment, fucking subscribe. You can't. Bye-bye. Bye-bye. Bye.